Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaiti Dewi dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C dengan NIM 2021 0501011103. Baik, video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi sistem operasional perbankan syariah. Fungsi bank syariah. Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Secara umum, bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Akad-akad dalam perbankan syariah. Akad yang pertama adalah akad wakalah. Akad wakalah adalah perwakilan antara dua pihak. Pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak kedua. Wakalah biasa diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau juga mentransfer dana nasabah ke pihak yang lain. Selanjutnya, akad hawalah. Akad hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Biasanya diterapkan dalam beberapa hal. Yang pertama, factoring atau anjak piutang, yang dimana para nasabah ini memiliki utang dari pihak ketiga kemudian memindahkan utang tersebut kepada pihak bank. Kemudian postdate check. Bank menjadi juru tagih tanpa harus membayar piutang tersebut dari nasabah. Selanjutnya, bill discounting, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah. Kemudian, akad sarf. Akad sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran yang dimaksud di sini adalah valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lain. Selanjutnya, akad card. Akad card adalah pemberian harta kepada pihak lain yang kemudian bisa ditagih, atau dengan kata lain, memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Akad card dalam perbankan syariah biasanya dikenal dengan nama kad al-hasan, pinjaman dengan tujuan mendapatkan kebajikan. Biasanya, atau para peminjam ini hanya perlu membayarkan uang yang dipinjamnya tanpa harus membayar biaya tambahan. Selanjutnya, akad kafalah. Menurut para mazhab, kafalah adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang terhadap pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah penerbitan garansi bank. Kemudian ada beberapa jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs, kafalah bil mal, kafalah mu'allaqah dan munjazah. Yang terakhir, kafalah bit taslim. Akad terakhir adalah akad rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan kata lain, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai atau pada bank diterapkan sebagai kolateral atas suatu pembiayaan atau pinjaman. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah instrumen penghimpunan dana. Instrumen penghimpunan dana yang pertama adalah deposito syariah. Menurut Dewan Syariah, deposito yang dibenarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya boleh dilakukan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian para nasabah penyimpan dengan bank. Yang kedua, giro syariah. Giro syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan cek, biliet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau juga sarana perintah pemindah bukuan. Yang terakhir adalah tabungan syariah. Tabungan syariah adalah penyimpanan uang yang ditawarkan pihak bank kepada nasabahnya, baik pihak bank syariah ataupun pihak bank konvensional. Fungsinya sama tabungan biasa ataupun tabungan konvensional.
di mana nasabah menyetorkan sejumlah uangnya kepada pihak bank untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pembahasan yang terakhir, produk jasa perbankan syariah. Ada berupa transfer, clearing, dan juga inkaso. Yang pertama, transfer. Transfer adalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain atau dari satu bank ke antar bank. Pemindahan dana bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa melalui internet, mobil banking, ATM, atau teller di bank. Yang kedua, inkaso. Inkaso adalah kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Yang terakhir adalah clearing. Clearing adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi antar bank atau lembaga. Dalam clearing, bank mengumpulkan transaksi dari nasabahnya, kemudian mengirimkannya kepada pihak bank lain untuk diproses. Setelah diproses, bank-bank tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi yang telah disetujui. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu perbedaan antara transfer, insakoh, dan juga clearing. Jadi, perbedaan utama antara transfer, insakoh, dan clearing adalah tujuan dari proses tersebut. Transfer adalah pemindahan dana langsung dari bank ke bank yang lain. Kemudian insakoh adalah pengumpulan uang dari pihak ketiga atas nama yang telah ditunjuk. Sedangkan clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank atau lembaga keuangan. Clearing mengumpulkan dana nasabahnya, kemudian mengirimkannya ke pihak bank yang lain. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.